Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jasyah, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011111430 pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada Sekolah SMP SIT Al-Qimah kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, kita cek dulu ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Lestari. Lestari. Ada yang tahu kabarnya kenapa dia nggak masuk? Sakit. Selain itu tidak ada? Sakit. Sakit juga itu? Iya. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana perasaannya, senang atau sedih pada hari ini? Senang. Coba kenapa bisa senang itu? Karena masih pagi. Karena masih pagi. Ya, sudah sarapan semua? Sudah. Ini yang membuat hati senang ya. Ya, karena sudah sarapan. Ya, baik. Jadi ya kalau sudah ya sarapan kemudian hatinya happy, senang, ya kita bisa mulai pembelajaran? Bisa. Ya, untuk lebih barokahnya, mari kita buka ya dengan berdoa. Ya, untuk itu kami minta ke ketua kelasnya untuk memimpin doa ya buat teman-temannya. Silakan. Kita mulai pelajaran, pertamanya kita berdoa mulai. Rapi
Silakan dikumpulkan jawabannya. Silakan dikumpulkan. Kemudian kamu pikirkan, ya, apa kira-kira yang bisa kamu petik dari gambar tersebut? Pelajaran apa yang bisa kalian tangkap dari gambar tersebut? Ini, silakan. Orang yang kehilangan arah. Orang yang kehilangan arah. Coba kasih aplaus untuk teman-teman. Tepat sekali jawaban dari teman-temannya. Bisa nggak kita nyampe tujuan kalau kita hilang arah? Jadi seperti kecanggihan teknologi sekarang, kalau kita tidak tahu jalan, apa kita buka? Google. Atau kalau kita naik gunung, kita tidak tahu arah, siapa yang kita pakai? Pemandu, betul tidak? Dan begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya pegangan, jadi kita akan terombang-ambing. Nah, itulah kenapa dengan kasih sayangnya Allah, Allah menurunkan kitab berupa apa? Yang terakhir misalnya apa? Kenapa Allah menurunkan kitab Al-Quran? Panduan hidup. Menjadi panduan hidup. Tepat sekali. Kasih tepuk tangan yang panduan hidup apa juga misalnya? Menjadi petunjuk, ya. Kalau kita sudah dapat petunjuk, kita bisa apa? Mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Betul sekali, mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi itu untungnya ada Al-Quran. Ya. Undang-undang yang dibuat Allah yang tidak ada perubahan dan pas dengan kehidupan kita sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai pedoman. Jadi dengan adanya pedoman atau petunjuk, kita tidak akan kehilangan arah. Sekarang kita bagaimana? Kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, ataukah sekedar dibaca-baca tanpa bisa dimaknai, ditadaburi? Jadi tentunya tidak. Ya. Dengan adanya Al-Quran, ya, yang menjadi pedoman, ya, jadi kita tidak akan menjadi orang yang kehilangan arah. Apakah ada kitab-kitab suci lain yang diturunkan oleh Allah? Ada. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Baik, yang pertama apa? Diturunkan kepada Nabi Musa. Musa atau Isa? Musa. Dalam bahasa apa? Ibrani. Kedua kitab apa? Zabur. Ya, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab apa? Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah tahu. Berarti tujuan pembelajarannya ada di situ. Dan kita bisa tahu berapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Dari bagian itu, ya, gitu. Nah, jadi selain Al-Quran, jadi kita harus mengimani ketiga kitab tersebut. Ya, yaitu kitab apa tadi? Kitab Al-Quran, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, dalam bahasa yang berbeda. Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Untuk siapa? Nabi Muhammad. Bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi bangsa umat Arab. Baik, ya, jadi setelah kita dengar, ya, pembahasan penjabarannya tadi, ya, sekarang, ya, kita tiba saatnya untuk, ya, menjawab. Ya, saya akan bagikan, ya, lembar kerjanya masing-masing untuk dijawab secara berdiskusi, ya, berkelompok. Kemudian nanti masing-masing dari kalian maju untuk mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi silakan. Jadi baik, dapat dikerjakan secara bersama-sama, jangan satu saja yang mengerjakan. Baik, dipahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menjadi perwakilan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil ujian. Bagaimana cara menjaga ya seutuhan kelestarian Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah jelas ya berfirman ya kami yang menurunkan, kami juga yang menjaga. Jadi sampai hari kiamat kemurnian Al-Quran itu akan tetap terjaga. Ya, dengan banyaknya penghafal, kemudian dicatat dalam bentuk wahyu yang turunkan kepada ya Nabi Muhammad, kemudian turun kepada para ya, sahabat ya, jadi sampailah kepada kita. Ya. Nanti diamati kemudian coba buat kesimpulan apa yang bisa kamu petik dari video yang ya, nanti ada satu yang maju atau bisa disimpulkan dari tempatnya, ya kan? Mari kita lakukan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Injil, dan Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami memberikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengisahkan Allah. Dua, larangan berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, tahun 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh. Wa pada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab ini sendiri dimajukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel, laki-laki Bani Israel. Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling ngeyel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam kitab Surat Maryam ayat 30. Allah berfirman,
qala inni 'abdullahi ataniya kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan, yang ini menjadikan dia sebagai salah satu mukjizatnya, bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Karena perintah kembali memisahkan materi dalam kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan tayangan video tadi, kira-kira apa yang bisa kamu kutip? Apa yang bisa kamu simpulkan? Bisa mewakili? Ya, ada ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kira-kira kesimpulan ya dari ya? Silakan. Tanpa pedoman yang jelas kita akan kehilangan arah. Baik, satu, tanpa pedoman yang jelas kita akan kehilangan arah. Kemudian masih ada lagi, silakan. Untuk itulah Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman untuk manusia. Dan adapun cara kita mengimani kitab sebelum Al-Quran adalah dengan mempercayai bahwa kitab tersebut benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kasih aplaus yang meriah. Selain Al-Quran, yang tiga itu ya adalah sebagai pedoman hidup manusia. Tapi Taurat, Injil, Zabur itu pada masanya. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Setelah diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah direvisi, sudah diulang. Ya, isinya sudah tidak normal, tidak asli lagi. Ya, jadi kecuali satu ya yang harus tetap kita percayai, dan isi kitab-kitab itu adalah semuanya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang harus disembah selain Allah. Kedua yang bisa baca ya kesimpulan ini, silakan satu orang. Ya. Bisa dibaca ya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman ketiga yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia serta akhirat. Baik ya, jadi itu juga termasuk kesimpulan. Jadi iman
pembelajaran apa sih iman kepada Rasul. Nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Jadi anak-anak sekalian, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya sudah selesai. Untuk itu marilah kita sama-sama menutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.